Hai teman-teman, jadi di sini kita bakal buat satu konfigurasi jaringan atau sebuah konfigurasi jaringan. Oke, kita bakal mulai dengan penyusunan konfigurasi atau topologinya sesuai dengan ketentuan tugas. Oke, yang pertama itu kita bakal pakai 3 router. Di sini ada satu router 0, di sini ada router 1, dan di sini ada router 2. Di sebelah kiri kita punya satu switch, lalu ada satu server dan satu end device yaitu PC. Lalu yang di bawahnya kita punya switch yang kedua, terus dua end device yaitu dua PC. Lalu di sebelah kanan kita juga punya switch yang ketiga, terus kita pakai dua end device yaitu PC juga. Oke. Untuk tahap pertama, kita pertama ke server dulu. Ke server ini kita bakal atur default gateway, DNS server sama IP servernya. Kita ke config. Terus nih, oke, di sini aku udah atur ya teman-teman di luar. Jadi aku pakai satu untuk default gateway, aku pakai DNS servernya itu 2, dan untuk IP servernya aku pakai 3. Oke, ini dengan subnextmas sebagai breakout. Oke, selesai dari server, kita atur ke service terus kita ke DHCP. Nah, di DHCP kita harus masukin semua IP configuration yang udah kita buat di tiap-tiap daerah. Oke, untuk default gateway, DNS server, dan IP server. Lalu kita save. Nah, di sini aku udah save. Yang pertama ini di sini itu untuk /26. Ini untuk /26, terus yang ini untuk /25, dan ini untuk /24. Oke, jadi masing-masing kita harus atur untuk prefixnya. Kita masukinlah semua IP configuration yang udah kita buat tadi. Oke, selesai dari server, kita bakal move ke router. Kita mulai dari router 0. Di router 0 di sini. Oke, kita bakal ke config. Terus kita bakal ke fast ethernet 00. Kita atur IP configuration untuk /24. Oke, kita atur sebagai berikut. Ini aku udah atur. Terus ini ada subnextmasnya juga. Terus kita ke serial 20. Kenapa kita harus ke serial 20? Nah, serial 20 sendiri ini bakal ngebantu kita untuk ngehubungin router 0 ke router 1. Jadi di serial 20 ini dari router 0 ke router 1. Lalu kita pindah. Oh iya, jangan lupa untuk ngatur IP address-nya di sini. Aku udah atur dengan subnextmas sebagai berikut. Nah, habis itu kita ke serial 30. Serial 30 ini bakal ngebantu kita untuk menghubungin router 0 ke router 2. Nah, dengan IP address sebagai berikut dan subnextmas-nya juga kayak gini. Oke. Selesai dari router 0, kita pindah ke router 1. Jadi kayak setiap router di sini itu kita buat dengan konfigurasi yang sama. Jadi kayak kita ngehubungin dari tiap-tiap router, dari router 0, router 1, dan router 2. Sama seperti tadi router 0, kita ke fast ethernet 0, baru kita atur IP address-nya. Nah, di sini kita pakai untuk /25. Untuk router 1 itu /25, tadi router 0 itu /24. Oke. Lalu kita ke serial 20. Di serial 20 ini kebantu kita untuk ngehubungin dari router 1 ke router 0. Sebagai berikut. Terus kita ke serial 30. Di serial 30 ini bakal ngebantu kita ngehubungin dari router 1 ke router 2. Nih, kita atur IP address-nya, terus atur subnextmas-nya sebagai berikut. Jangan lupa untuk router 1 ini untuk /25. Habis selesai dari router 1, kita pindah ke router 2. Nah, di router 2 juga sama teman-teman. Jadi kita atur dulu ke sini fast ethernet, kita atur. Nah, untuk router 2 kita atur untuk /26. Jadi router 0 untuk /24, router 1 untuk /25, dan router 2 untuk /26. Nah, ini aku udah atur dengan subnextmasnya sebagai berikut. Lalu kita ke serial 20. Di serial 20 ini ngebantu kita untuk ngehubungin dari router 2 ke router 0. Nah, ini IP address-nya, subnextmasnya. Terus kita ke serial 30. Di serial 30 ini ngebantu kita untuk ngehubungin dari router 2 ke router 1. Nih, IP address-nya dan ini subnextmasnya. Oke, selesai dari tiap-tiap router,
Oke, kita atur settingan CLI-nya dari semua router tersebut. Jadi kita mulai coba dari router 0, oke? Kita atur CLI-nya untuk apa? Untuk memasukin atau ngebuat IP helper address dan IP servernya. Setiap router itu harus ada. Jadi tadi aku udah buat di sini. Oke. Nih, teman-teman, sabar ya. Kita ini dulu biar kelihatan. Oke. Nih aku udah atur tadi di sini. Bisa dilihat. Oke, di sini aku udah atur IP helper address-nya untuk router 0. Jadi bisa diikutin dari sini. Terus kita pindah ke router 1. Router 1 juga sama, kita atur settingan CLI-nya. Kita pakai IP helper address-nya. Tadi aku udah atur juga, dia ada di Oke, done. Terus kita ke router 2, kita atur juga IP helper address. Jadi nih. Oke. Selesai semua, kita atur IP helper address-nya, kita langsung masuk ke end device, yaitu PC-PC ini tadi. PC-PC ini kita bisa buat tiap end device itu untuk ubah configuration IP-nya jadi DHCP. Nih, contohnya. Nih, jangan statis ya, jangan statis. Kita atur jadi DHCP sesuai dengan IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway, dan DNS servernya. Semua PC kita cek dulu satu-satu apakah semua sudah IP configuration-nya udah DHCP. Oke, PC 1 sudah. PC 2 kita lihat dulu. Udah juga. Terus kita coba di PC 3. Udah juga. Dan yang terakhir di PC 4. Oke, udah. Kita coba buat kita coba hubungin, kita masuk dari PC 0, kita coba kasih ke PC 1. Apakah berhasil? Berhasil. Kita coba lagi dari misalnya dari PC 4 nih, kita mau kirim ke PC 0, bisa nggak ya? Berhasil juga. Dan terakhir kita pakai dari PC 2 ke PC 3, bisa nggak ya teman-teman? Oke, bisa. Oke, sekian dari saya, terima kasih.